Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Aku hadir dan menata ruang hati yang tak tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Viva Manca dapat menemani tentunya pemirsa yang ada di rumah di acara yang sangat spesial, yaitu Berendo Ruang Konsultasi hari ini Sabtu 6 Mei 2023. Hari ini Berendo Ruang Konsultasi bertemakan mengatasi kolesterol pasca Lebaran. Tentunya kita akan membahas dengan orang yang benar-benar mengerti mengenai kolesterol nih pemirsa. Kita sudah menghadirkan narasumber. Yang pertama itu ada Dr. Putri Santri dan juga Dr. Else Gempitasari. Halo dokter. Waduh, kita agak sedikit berat nih ngomongin masalah kolesterol hari ini ya dokter ya. Mungkin boleh dikasih tahu dulu nih kepada pemirsa di rumah, sebenarnya kolesterol ini penyakitnya seperti apa sih dokter? Iya, jadi kita harus tahu dulu nih kolesterol itu apa, fungsinya apa, dan kenapa dia bisa menjadi sebuah penyakit ya Mbak Afifah ya. Jadi sebenarnya kolesterol itu sendiri dia memang normal di dalam tubuh, malah dia juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita karena kolesterol itu di dalam tubuh kita memiliki beberapa fungsi. Yang pertama dia bisa menghasilkan memproduksi vitamin D, juga memproduksi hormon-hormon, dan juga yang paling penting dia akan membentuk sel-sel baru sehingga organ-organ di tubuh kita itu bisa berfungsi tetap baik dan tetap maksimal. Akan tetapi tentunya dalam kadar yang sesuai. Nah, bagaimana dia bisa menyebabkan penyakit? Tentunya saat kadar kolesterol di dalam tubuh kita itu tidak lagi di dalam batas normal. Jadi kalau dikatakan kolesterol itu sudah menyebabkan suatu penyakit adalah kolesterol yang sudah membatasi batas normal. Yaitu kalau kita bicara kolesterol totalnya adalah di atas 200 mg per desiliter, seperti itu. Nah, penyakit kolesterol ini bisa kalau dalam bahasa medisnya adalah hiperkolesterolemia, yang dimana dalam suatu kondisi kadar kolesterol di dalam tubuh seseorang itu di atas 200 mg per desiliter. Tinggi ya dokter ya? Iya, itu adalah kategori yang tinggi, di atas 200 itu tadi, seperti itu. Tapi sebenarnya kolesterol ini ada yang baik, ada yang jahat katanya. Itu seperti apa sih dok? Boleh dijelaskan? Karena agak sedikit bingung nih, yang baik, yang jahat itu bedanya apa nih dokter? Iya, kalau di bahasa awamnya memang lebih dikenal dengan lemak jahat, lemak baik ya, seperti itu. Tetapi dalam medisnya, dalam kesehatan itu ada yang namanya profil lipid.
profil lipid itu yang profil lipid adalah profil lemak ya dalam tubuh seseorang, sehingga di situ ada namanya kolesterol total, ada namanya lipoprotein. Nah, lipoprotein ini yang terbagi menjadi dua, HDL dan LDL. Yang mana yang dibilang adalah lemak jahat, yaitu yang LDL itu tadi, low lipoprotein. Kalau yang high lipoprotein atau HDL itu yang disebut dengan lemak baik itu sendiri. Ada lagi nih profil lipid lainnya, yaitu trigliserida. Apa itu, Dok? Trigliserida sama, dianya itu juga komponen dari kolesterol itu sendiri. Jadi kalau memang seseorang itu sudah ada gejala didiagnosis untuk hiperkolesterolemia itu atau kolesterol tinggi itu, sebaiknya diperiksa profil lipid itu yang 4 komponen itu. Ada kolesterol total, ada HDL, LDL, dan trigliserida, sehingga bisa tergambar di sana di mana fokus untuk melihat apa yang tinggi, apa yang rendah, sehingga juga nanti terapinya juga tertuju. Jadi apa sih penyebab dari seseorang ini menderita gejala hiperkolesterolemia? Jadi nanti terapinya akan sesuai dengan hasil profil lipid itu jadi tadi. Jadi berbeda-beda setiap pasien ya tentunya. Iya, tentunya. Nah, Dokter Putri, aku mau tanya nih, gejala kolesterol itu seperti apa sih? Karena terkadang orang menutupi, aduh paling pegel-pegel gitu ya, nggak tahu nih ternyata mereka punya penyakit kolesterol di tubuh mereka. Kalau kita ngomongin kolesterol ini menarik banget ya, dan juga Viva. Nah, mungkin supaya masyarakat di rumah juga mengerti gambarannya seperti ini. Kita manusia itu hidup karena adanya aliran darah, kan aliran darah yang dipompa jantung dari otak sampai ke ujung kaki. Nah, aliran darah itu yang mengalirkannya ada pembuluh darah. Di dalam situ komponen-komponennya ada sel darah, kemudian ada air yang paling banyak. Nah, kita tahu kalau kolesterol itu base-nya adalah lemak. Kita tahu ya, secara awam kalau air dan minyak itu sesuatu yang tidak bersahabat atau sesuatu yang tidak bisa bersama, tidak bisa menyatu. Jadi ketika kita terlalu konsumsi banyak lemak, maka aliran darah itu yang nanti akan terganggu. Jadi secara awamnya kita membayangkan sebuah pipa yang ada aliran air, terus ada lemak di sana, ada plak-plak lemak. Sudah pasti aliran darahnya itu yang terganggu. Nah, kalau kita ngomongin aliran darah yang terganggu, efeknya adalah atau gejala yang ditimbulkan adalah itu tadi, misalnya dia suplai darah itu ke otak misalnya kurang, kita bisa pusing atau bisa pegel-pegel tadi, atau bisa juga nanti kalau misalnya lemaknya itu sudah terlalu banyak, kita bisa lihat ada seperti lemak di bawah kulit, ada namanya xanthoma. Itu khas sekali pada pasien dengan hiperkolesterolemia. Atau juga bisa jadi kita ketemu itu lemak yang di sekitar mata, disebut juga dengan pantelasma. Itu kita biasa sebut pada pasien-pasien dengan kondisi kolesterol yang tadi Kak Elsa sudah sebutkan di atas 200 mg per desiliter. Itu untuk gejala-gejala lainnya masih banyak sih, dia tergantung dari itu tadi, ketika aliran darahnya kurang tadi bisa jadi juga dengan nyeri dada kalau misalnya sudah parah, mungkin sudah terkena ke jantung, sudah ada plak di jantungnya, itu bisa jadi. Tapi kalau gejala-gejala yang ringan gitu, Dok, seperti biasa kita aktivitas gitu, ada nggak sih? Sakit kepala bisa, atau berat badannya bertambah. Itu kan biasanya pada pasien dengan kolesterol yang tinggi itu biasa terjadi pada pasien-pasien dengan berat badan yang BMI-nya, kita sebutnya BMI ya, body mass index, itu berat badan yang melebihi normal, atau overweight atau obesitas. Jadi kayak gampang capek, sesak gitu. Berarti ini untuk teman-teman yang ada di rumah juga yang sedang mengalami obesitas itu perlu waspadai ya, dokter, karena memang lemak ini adalah menjadi poin penting banget nih ya. Betul. Bisa ada penyakit gitu, penyakit kolesterol ini. Tapi selain lemak, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi, Dok? Oh iya, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kolesterol, sudah pasti asupannya kolesterolnya berlebihan, atau tadi sudah sempat disinggung ya sama Kak Elsa, ada trigliserida, ada asam lemak dan lain-lain yang juga merupakan komponen dari kolesterol. Nah, kalau trigliserida itu biasanya dia meningkat pada pasien-pasien dengan orang dengan aktivitas fisik yang kurang atau sedentary lifestyle. Dia biasanya cuma duduk, kurang aktivitas di luar ya. Benar, dan juga orang-orang dengan berat badan yang berlebih, kan kalau berat badan berlebih, jadi nanti lapisan lemaknya itu yang menghasilkan sel lemaknya itu juga akan banyak, juga akan tebal. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Itu sih dari aktivitas fisik, makanan, stres. Itu karena juga memang pola hidup sehat itu memang penting banget ya, dokter ya. Karena bukan hanya penyakit yang terlalu berat gitu ya. Ini kan dibilang berat, tapi ringan juga bisa dibilang ringan. Jadi ya
harus diwaspadai lah ya penyakit-penyakit ini. Tapi kalau untuk mengatasinya sendiri nih, kalau misalnya kita nih yang masih muda, yang mungkin pola makannya masih ya gimana gitu ya dok ya, bagaimana cara mengatasinya selain dari pola makan? Boleh? Jadi menambahkan ya dari Dokter Putri tadi, jadi jangan heran kadang ada juga orang-orang yang malah kurus ya, kelihatannya tuh kurus tapi kolesterolnya tuh tinggi. Jadi tidak hanya orang-orang yang obesitas kolesterolnya tinggi, dan tidak hiperkolesterolemia ini juga dianya itu kayak silent symptom seperti itu. Jadi kadang orang-orang tidak bergejala, tetapi pas ada pemeriksaan untuk profil lipid atau pemeriksaan lengkap seperti itu ya, tiba-tiba dia kaget kenapa dianya menderita kolesterol yang tinggi. Nah seperti itu yang harus diwaspadai untuk untuk orang-orang dewasa, terutama untuk orang-orang yang udah usia lebih dari 40 tahun seperti itu, karena dia bisa silent symptom tadi. Nah kalau untuk cara menurunkan resiko ya, kita berbicara resikonya untuk kita yang masih muda-muda nih seperti itu. Yang pertama tentunya pola makan, lifestyle mulai dari olahraga, kelola stres seperti itu yang sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena kita membicarakan lemak. Kalau lemak ini terus menumpuk, tidak ada aktivitas, tidak ada pembakaran energi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Seperti yang disampaikan Dokter Putri tadi, lemak ini kalau menumpuk dia akan menempel menjadi plak-plak di pembuluh darah, sehingga ibarat kalau ada pipa, di dalam pipa itu ada selaput atau lemak yang menghalangi proses peredaran darah. Ini yang ditakutkan, apalagi terutama dianya menyumbat di pembuluh darah arteri koroner, yaitu salah satu pembuluh darah di jantung. Nah, makanya banyak penelitian yang mengatakan bahwa kolesterol ini sangat erat hubungannya dengan penyakit-penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung seperti serangan jantung, stroke, dan lainnya seperti itu. Dan hal yang lainnya untuk orang-orang misalnya nih kaula muda yang kebiasaan merokok, minum alkohol, ya seperti itu harus dikurangin harus di stop ya, harus kalau bisa ya, harus sangat di stop, karena kasihan nih masa usia muda udah kena hiperkolesterolemia seperti itu ya, nanti akan terganggu untuk masa depannya nanti, dan juga fungsi-fungsi organ tubuh lainnya seperti itu. Dan yang lain-lainnya seperti tetap menjaga olahraga yang rutin, dan juga tentunya mengelola stres, dan yang paling penting juga kalau memang ada faktor genetik, misalnya ada keturunan ayah, ibu, nenek, atau kakek, bisa ya, dokter, itu juga beberapa penelitian mengatakan faktor genetik itu juga sangat merupakan faktor resiko seseorang menderita hiperkolesterolemia. Baik dokter, nanti kita bakal lanjut lagi nih ya mengenai penyakit kolesterol yang ternyata juga bisa dari genetik ya dokter ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Peredo.